Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan QGIS atau biasa disebut Quantum GIS dalam membuat peta sebaran penyakit. Namun sebelum saya menjelaskan atau mempraktekkan cara penggunaan QGIS, sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan aplikasi dari QGIS ini. Untuk mendapatkan aplikasi QGIS, Anda dapat mengunjungi laman resmi dari QGIS seperti ini. Aplikasi QGIS merupakan salah satu aplikasi pengolah data spasial yang bersifat open source. Artinya Anda dapat menggunakan aplikasi ini secara gratis. Nah, ketika Anda masuk di laman resmi QGIS, Anda dapat men-scroll ke bawah hingga mendapatkan tulisan download now untuk kemudian mendapatkan aplikasi QGIS. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini akan terlihat ada dua versi dari aplikasi QGIS, yaitu versi 3.16 dan 3.10. Untuk versi 3.16 merupakan versi pengembangan atau masih dikembangkan, maka dari itu saya merekomendasikan Anda untuk mendownload versi 3.10 yang lebih stabil. Dan silakan mendownloadnya dan kemudian Anda install ke dalam laptop atau PC Anda dan Anda pilih 64 bit atau 32 bit disesuaikan dengan laptop atau PC Anda. Setelah Anda menginstal QGIS, maka silakan buka aplikasi tersebut. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menambahkan peta dan titik koordinat sebaran penyakit, maka dibutuhkan peta dasar dalam bentuk shapefile dan melakukan entry data titik koordinat dan data atributnya di Excel. Format yang digunakan dalam entry titik koordinat dan data atributnya dapat seperti ini. Data yang saya gunakan pada praktek ini merupakan data penderita DBD di suatu wilayah puskesmas, di mana data atributnya berupa nama penderita DBD, kemudian tahun terkena DBD, dan kemudian data spasialnya yaitu titik koordinat X dan Y, di mana X merupakan bujur timur dan Y merupakan lintang selatan, sehingga Y bernilai negatif. Nah, untuk menuliskan titik koordinatnya, maka Anda harus menggunakan tanda petik atas seperti ini, kemudian menuliskan angka titik koordinatnya. Setelah itu, Anda harus menyimpannya dalam bentuk CSV atau comma delimited. Caranya sebagai berikut. Setelah itu, data tersebut nantinya akan diinput ke dalam QGIS. Selanjutnya, kita kembali membuka aplikasi Quantum GIS, kemudian setelah itu memilih Data Source Manager. Setelah itu, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini dan silakan memilih vektor. Dan kita akan memasukkan peta dasarnya. Caranya dengan memilih file SHP pada peta dasar yang telah kita siapkan. Kemudian menekan Add. Setelah itu, silakan mengklik Close ketika telah muncul petanya seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan titik koordinat pada peta ini
Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengubah warna dari peta dasar ini. Caranya dengan mengklik warna pada layers-nya, kemudian setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini dan Anda silakan memilih warna pada color-nya sesuai dengan keinginan Anda. Kita akan memasukkan peta atau titik koordinatnya, caranya dengan mengklik Data Source Manager, kemudian kita memilih Delimited Test, yang tadinya memilih vektor untuk titik koordinat, kita memilih Delimited Test. Nah, kemudian silakan Anda memasukkan file titik koordinat yang dalam bentuk CSV yang telah kita buat. Kemudian memilih file formatnya. Nah, ketika awal menggunakan QGIS, biasanya file formatnya yaitu CSV, separated values, maka kolomnya pada sampel datanya itu akan tidak teratur. Maka untuk mengaturnya, maka kita akan memilih custom delimiter, kemudian kita mencentang tab dan semikolonnya, maka akan tampilannya lebih rapi. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah geometry definition-nya. Kita harus memastikan bahwa X dan Y-nya telah benar. X yaitu bujur timur dan Y-nya adalah lintang selatan pada data ini. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah geometri CRS-nya. Dalam hal ini datumnya atau referensi koordinat sistemnya. Nah, kita memilih WGS 84 yang merupakan referensi koordinat referensi sistem yang paling umum digunakan. Jadi Anda bisa mencarinya di bagian filter, mengklik misalnya EPSG 4326 untuk WGS 84. Setelah itu Anda memilih WGS 84. Nah, setelah semua selesai, silakan mengklik Add. Kemudian Anda close. Maka titik koordinatnya akan muncul seperti ini dan kita bisa memperbesarnya untuk melihat titik koordinatnya. Kemudian kita bisa mengubah warna dan juga bentuk simbol dari titik koordinat ini. Caranya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat wilayah rentan penularan DBD di wilayah puskesmas ini dengan cara membuat zona buffer pada setiap titik koordinat yang telah kita masukkan. Nah, untuk membuat zona buffer, maka kita harus mengubah titik koordinat ini menjadi shapefile dan juga merubah koordinat referensi sistemnya menjadi UTM. Klik kanan pada data DBD 1516 simulasi pada layer, kemudian memilih export, kemudian pilih Shape Feature As, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita akan mengubah formatnya. Biasanya di awal membuka ini, maka format yang terlihat yaitu GeoPackage. Kemudian kita akan merubahnya menjadi format Esri Shapefile. Nah, setelah itu silakan kemudian menuliskan file name dari shapefile yang akan kita buat.
Misalnya saya tulis di sini dbd 1516 simulasi .shp. Kemudian tekan save. Setelah itu, Anda harus mengubah CRS-nya, Coordinate Reference System-nya, menjadi UTM. Caranya dengan mengklik bagian CRS-nya, kemudian Anda mencari UTM. Dan untuk Kota Samarinda, karena data kita merupakan data Kota Samarinda, maka kita akan menggunakan UTM zona 50S. Caranya dengan mengklik aja filternya, kemudian Anda bisa mengklik misalnya EPSG 32750 yang merupakan ID dari UTM zona 50S. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, maka klik OK, maka CRS-nya akan berubah menjadi UTM zona 50S. Setelah itu klik OK. Maka akan muncul kemudian shape file dari dbd 1516 simulasi pada layer seperti ini, dan Anda bisa menghapus layer data dbd 1516 simulasi karena tidak akan digunakan lagi. Yang kita akan gunakan yaitu dbd 1516 simulasi yang berbentuk shapefile untuk dilakukan analisis buffer atau membuat zona buffer. Sebelum melakukan analisis buffer atau membuat zona buffer, saya akan merubah dulu warna dari peta dasarnya dan titik koordinatnya menjadi seperti ini. Untuk membuat zona buffer, maka silakan mengklik Tools Vector, kemudian Geoprocessing Tools, dan silakan mengklik Buffer. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian silakan memilih layer yang akan kita buffer pada input layer. Kemudian distance-nya saya buat 100 meter atau radius menjadi 100 meter. Kemudian kita memilih dissolve result-nya atau mencentang dissolve result-nya untuk menyatukan seluruh output buffer yang berdekatan. Jika tidak mencentangnya, maka hasilnya akan terlihat bertumpuk, tidak menyatu. Kemudian silakan menekan Run. Maka didapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk mengubah warna dari output buffernya, maka silakan mengklik 2 kali pada warna buffernya. Kemudian silakan Anda memilih warna yang Anda inginkan pada output buffer. Jika kita memperbesar atau menzoom wilayah buffernya atau zona buffernya, maka kita akan melihat radius penyebaran DBD atau wilayah yang menjadi wilayah rentan penularan DBD akibat adanya kasus DBD sebelumnya, di mana hal tersebut bisa menunjukkan bahwa makin banyak titik koordinat atau di sini makin banyak penderita DBD yang saling berdekatan, maka makin besar wilayah rentan atau makin luas wilayah rentan penularan DBD. Sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana cara masukkan titik koordinat yang berbentuk decimal degree. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan titik koordinat yang berbentuk UTM. Langkah yang pertama yaitu silakan mengklik CRS pada pojok kanan bawah. Maka akan muncul tampilan seperti ini.
Selanjutnya silakan Anda memilih CRS atau Coordinate Reference System-nya pada filter, dan kita akan memilih UTM Zona 50S yang merupakan CRS dari Kota Samarinda dan sekitarnya. Setelah itu silakan mengklik Apply dan OK. Selanjutnya kita akan memasukkan titik koordinat yang berbentuk UTM. Caranya sama dengan mengklik Data Source Manager. Kemudian kita akan memilih Delimited Dash. Kemudian setelah itu Anda mencari file dari titik koordinat yang Anda telah simpan dalam bentuk CSV. Nah, jangan lupa file formatnya telah Anda pastikan telah sesuai, di mana kita memilih agar tabelnya tidak berantakan, maka kita kemudian memilih custom delimiters. Kemudian untuk yang perlu diperhatikan juga adalah koordinat referensi sistem selektornya ataupun CRS-nya, di mana Anda harus memastikan bahwa yang Anda pilih adalah UTM Zona 50S. Kemudian menekan Add, dan setelah itu Anda menekan Close. Maka titik koordinatnya muncul. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana jika misalnya Anda memilih koordinat referensi sistemnya masih dalam bentuk WGS 84, apakah muncul titik koordinatnya atau tidak. Nah, caranya Anda bisa mengklik kanan pada layer titik koordinat alamat penderita DBD UTM, kemudian memilih Set CRS, kemudian memilih Set Layer CRS. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian saya coba memilih CRS-nya memakai WGS 84 untuk melihat apakah nanti titik koordinatnya muncul atau tidak. Dan ternyata tidak muncul karena CRS yang kita gunakan berbeda dengan CRS pada layer yang telah kita atur sebelumnya. Maka dari itu saya akan mengatur ulang menjadi UTM Zona 50S. Dan saya mencoba memperlihatkan bahwa Anda juga bisa menggunakan CRS yang UTM Zona 50S, tapi dia spesifik ke Samboja atau menunjukkan wilayah di sekitar Samboja, termasuk wilayah Samarinda dan sekitarnya. Maka terlihat titik koordinatnya akan muncul. Selanjutnya kita akan mengubah layer ini menjadi shapefile. Klik kanan pada layer tersebut, kemudian memilih export, kemudian memilih save feature as. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian formatnya Anda pilih S3 shapefile. Kemudian saya menuliskan file name-nya itu dbd utm. Kemudian mengklik save. Nah, untuk CRS-nya tidak perlu diubah karena telah berbentuk UTM. Berbeda dengan contoh sebelumnya. Anda kemudian tinggal mengklik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini dan Anda bisa menonaktifkan layer titik koordinat alamat penderita DBD UTM yang sebelumnya. Dan karena kita hanya memakai yang berbentuk shapefile untuk melakukan analisis buffer. Dan Anda bisa mengubah warna dari titik koordinat dan juga bentuknya dengan mengklik 2 kali seperti contoh sebelumnya.
Sekarang kita akan melakukan analisis buffer setelah mengubah layernya menjadi shapefile. Caranya dengan mengklik vektor, kemudian mengklik Geoprocessing Tools, kemudian memilih buffer. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian silakan Anda memilih input layernya. Kemudian setelah itu kita memilih distance-nya. Pada kali ini saya akan membuat distance-nya menjadi 150 meter atau radius 150 meter. Yang lain kemudian Anda skip saja. Kemudian kita mencentang dissolve result-nya. Maka setelah itu menekan run. Maka akan muncul hasil buffer seperti ini. Nah, di sini kita akan bisa melihat wilayah rentan penularan DBD-nya lebih luas karena titiknya lebih banyak yang saling berdekatan. Sebelumnya jumlah titiknya tidak terlalu banyak. Jadi ini adalah titik koordinat yang baru berbeda dengan sebelumnya, di mana titik koordinatnya lebih banyak yang berdekatan. Sehingga akan terlihat semakin luas wilayah buffernya atau wilayah rentan DBD-nya. Oke, itulah tadi tutorial bagaimana menggunakan QGIS dalam pemetaan sebaran penyakit. Dan masih banyak lagi contoh penerapan QGIS dalam membuat peta sebaran suatu penyakit. Oke, terima kasih.